Cek cek tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi hidayah, diberi keistiqomahan dalam beribadah hatta ya'tiyakal yakin, sampai nanti menjelang kematian. Salam dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang setia mengikuti ajaran tuntunannya sampai hari kiamat kelak nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang paling lembut di dalam Al-Qur'an. Ayat yang, dan ini bukan hanya pendapat orang biasa saja, tapi ini adalah pendapat ulama. Satu ayat yang paling lembut sekali, ya, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Ya, nah, nanti ini di akhir saja ini, ya, karena apa? Ya, ini intinya itu di situ. Intinya itu di Al-Zumar ayat yang ke-53. Ayat yang dikenal ayat yang paling lembut. Bahkan kalau tidak salah Rasulullah mengatakan seperti itu. Ayat paling halus, paling lembut. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala? Banyak kisah-kisah pada zaman terdahulu. Salah satunya adalah yaitu kisah orang Bani Israel yang beribadah selama puluhan tahun. Ya. Jadi dia beribadah selama 60 atau 70 tahun. Ya. Dan dia tidak pernah pokoknya waktunya itu dihabiskan di tempat ibadahnya. Ya, kemudian kisah ini sudah sering kita dengar. Kemudian ketika dia meninggal dunia, ya, makanya orang Bani Israel itu, mereka dikatakan ahli ibadah itu kalau sudah beribadah selama 60 atau 70 tahun tanpa urusan dunia, baru disebut ahli ibadah. Nah, kalau kita yang penting sholat 5 waktu, ya kan? Nah, itu sudah ahli ibadah. Bani Israel enggak. Kalau belum 60 tahun ibadah fokus, itu belum dikatakan ahli ibadah. Ya, kalau sekarang kita 60 tahun ibadah terus, ya enggak kerja harinya, ya. Enggak kerja kalau kita. Ya, 60 tahun kapan kerjanya ini? Kapan nikahnya ini? Di masjid terus, ya. Nah, ini salah satu keringanan bagi umat Islam, ya. Jadi kalau dalam Islam ibadah itu tidak hanya di masjid, ya.
Kalau sekarang ada orang rajin ibadah di masjid, malas atau rajin itu? Seharian 24 jam di masjid terus. Nah, sekarang malas ya. Maka zaman Umar bin Khattab tuh siang-siang waktunya orang kerja, ada orang di masjid dimarah-marahi. Ini bukan rajin ibadah tapi apa? Malas kan gitu. Ya, malas. Ya jadi ada dua kemungkinan, dia itu rajin ibadah atau malas. Ya kalau hari libur ya Ramadan ya iktikaf ya 24 jam di masjid. Nah, ini bukan malas apa? Iktikaf, rajin ibadah betul. Jadi setelah itu dia itu ahli ibadah ini meninggal dunia, maka kemudian Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan hambaku karena rahmatku. Ya. Ingat apa jawaban Abid tadi ahli ibadah? Ya Allah, bukan karena rahmatmu tapi karena ibadahku yang 60 tahun itu yang menjadikan aku masuk surga. Kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Sampai 2-3 kali. Tapi hamba ini masih ngeyel. Merasa dirinya itu sudah ibadah, merasa dirinya itu sudah meninggalkan hawa nafsu, dosa. Ini satu-satunya yang menjadikan aku masuk surga. Maka kalau begitu gimana? Akhirnya ya sudah, kalau seperti itu masukkan dia ke dalam neraka. Baru sadar. Ternyata apa? Ya betul, kita itu masuk surga karena rahmatnya. Bahkan Rasulullah juga sendiri mengatakan kan seperti sungguh seorang di antara kalian itu tidak masuk surga karena amalmu saja. Jadi mau masuk surga tuh mengandalkan sholat kita itu khusyuk atau enggak kan enggak tahu. Itu mau masuk surga kan begitu. Sholat kadang masih molor waktunya, nanti kok itu mau masuk surga. Enggak. Ya, maka apa? Termasuk engkau Rasulullah mengatakan iya termasuk aku. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang akhirnya apa? Kemudian sudah kalau begitu ditimbang amalnya. Ibadah kamu selama 60 tahun enggak pernah apa ini? Ya enggak pernah, mungkin enggak pernah dosa, enggak pernah ngerumpi ya. Tidak pernah main judi ya. Maka kemudian apa? Ditimbanglah amalan yang selama 60 tahun ini ditimbang dengan satu nikmat, yaitu satu biji matanya ditimbang. Lebih berat mana? Ternyata setelah ditimbang antara ibadah yang 60 tahun ini dengan satu nikmat satu mata itu, ternyata ibadah 60 tahun ini belum bisa apa? Belum bisa menyamai atau belum bisa menebus satu nikmat mata itu. Padahal kita punya mata berapa? 2 mata. 60 tahun satu mata itu belum ada, belum sanggup itu untuk bersyukur karena satu mata itu. Apalagi 2 mata. Berarti 120 tahun itu untuk menebus satu nikmat mata itu pun tidak bisa. Maka zaman dulu ada seorang pemuda, dia keluar matanya ditutup satu. Terus ditanya, "Loh, kenapa kok matamu ditutup satu? Sakit?" "Enggak." "Kenapa?" "Ya, apa? Satu saja itu belum bisa bersyukur, apalagi kalau duanya yang satu ditutup." Ya bukan seperti itu ya, tapi memang apa artinya? Ya betul juga. Itu baru satu mata juga, belum nikmat yang lain. Nikmat telinga bisa mendengar, nikmat mulut bisa berbicara, ya kan? Nikmat apalagi kaki, 2 kaki bisa berjalan, nikmat tangan bisa mengambil. Ya. Maka semakin kita banyak nikmat, sebenarnya semakin berat atau semakin ringan tanggung jawabnya? Berat, semakin banyak nikmat. Satu mata aja untuk 60 ibadah 60 tahun belum cukup itu. Satu mata, satu biji mata. Ibadah terus, sholat terus di masjid itu belum bisa menebus, lebih masih berat apa
nikmatnya, apalagi nikmat yang lain. Sudah dikasih nikmat mata, tidak pernah baca Al-Quran, ya kan? Sudah dikasih nikmat kaki, tidak pernah menginjak ke masjid. Sudah dikasih nikmat telinga, bisa mendengar, tidak pernah mendengarkan apa? Nasihat, kajian. Oh, berat itu nanti hisabnya di hari kiamat. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kisah yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat. Para ulama berselisih pendapat hadis ini mauquf atau marfu. Ya. Apa itu hadis mauquf? Hadis mauquf ini hadis yang sampai kepada sahabat, berarti sampai kepada Ibnu Mas'ud saja. Sebagian mengatakan ini hadis marfu. Kalau marfu itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Nah, di situ dikatakan bahwasanya ada seorang Bani Israel yang dia itu beribadah di masjid selama 60 tahun. 60 tahun itu kalau dari balik berarti umur berapa? Balik umur berapa? Balik. Masih ingat Bapak balik umur berapa dulu? 15. 15 tahun kalau 60 tahun sampai umur berapa? 15 tambah 60, 75 tahun. Ada yang sudah 75 tahun di sini? Belum ada? Hah? Masya Allah. 75 tahun atau 57 dibalik. Ya, jadi ya kalau kita itu seperti ini berarti 60 tahun beribadah di masjid. Bayangkan sholat, tidak ada kerjaan yang lain. Nah, suatu saat ya, yang namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya. Suatu saat dia terpikat oleh seorang wanita. Ya, namanya laki-laki normal kan, dengan wanita kan pasti ada rasa tertarik. Ya. Justru kalau ada laki-laki tidak tertarik ke wanita bahaya ya, bahaya. Jadi kalau masih senang kepada wanita, alhamdulillah masih normal Pak ya. Kemudian dia terpikat oleh seorang wanita, kemudian dia pun berzina. Bayangkan, ada takmir masjid zina, gimana? Kalau sekarang kita dengar takmir masjid berzina, habis sudah ya. Ada apalagi, apalagi, ya banyak ya, ada takmir masjid, bahkan ustadz pun juga saat ini juga banyak yang jatuh ke dalam perbuatan dosa seperti itu, naudzubillah min dalik. Ya. Maka dia pun berzinanya bukan sekali, seminggu. Nah, ya kan? 60 tahun beribadah itu ternyata bisa jatuh melakukan dosa, berzina selama 6 hari. Maka hati-hati juga. Ya, kita jangan merasa aman, jangan merasa sok suci. Tidak mungkin saya sudah rajin ke jamaah di mana? Al-Jid Al-Mutakin, tiap ahad rutin pengajian, ya kan? Tidak mungkin nanti saya berbuat dosa. Oh, hati-hati, hati. Ya. Maka kemudian setelah 6 hari dia pun tobat, sadar, aduh ternyata saya sudah melakukan perbuatan dosa. Akhirnya dia tobat, dia tinggalkan perempuan tersebut dan dia kembali lagi ke masjid, tapi masjid yang lain, jangan masjid ini lagi. Kalau ke masjid yang pertama orang tidak percaya sudah. Akhirnya pun dia kemudian beribadah tobat ke masjid yang lain. Ya, memang kadang-kadang perlu seperti itu ya. Karena di kampungnya itu sudah tidak ada namanya, sudah jelek ya. Dia mau tobat tapi nanti orang tidak percaya, tetangga tidak percaya gitu kan. Ya sudah, hanya dia pergi ke masjid yang lain. Dia kembali beribadah di situ. Nah, suatu saat dia beribadah di situ, kelaparan, sudah 3 hari tidak makan. Ya, 3 hari tidak makan. Pas 3 hari tidak makan, lapar, kemudian ada orang memberi sepotong roti.
Pas dia mau makan, ternyata di kanan kirinya ada orang. Ada orang yang lapar juga. Orang yang kanan mengatakan, Pak, minta rotinya. Saya sudah 2 hari tidak makan. Dalam hatinya, kamu baru 2 hari. Saya sudah berapa? 3 hari ini, sama-sama lapar. Tapi qadarullah, akhirnya apa? Akhirnya 1 potong roti, kemudian dia potong menjadi 2. Yang setengah diberikan kepada yang di sebelah kanan, yang setengah lagi diberikan kepada yang sebelah kiri. Pas setelah dia memberikan ke kanan dan kiri, apa yang terjadi? Allah mengirim malaikat maut, kemudian mencabut nyawa orang tersebut. Mati. Nah, kira-kira masuk surga atau neraka ini? Ibadah 60 tahun, zina 6 hari. Nah, maka kemudian hadisnya seperti itu dilanjutkan, ditimbanglah tadi. Ditimbanglah amalan dia beribadah 60 tahun dengan zinanya berapa? 6 hari. Ternyata lebih berat mana? Lebih berat zinanya 6 hari. Ibadah 60 tahun itu tidak ada apa-apanya. Percuma. Nangis ya. 60 tahun ibadah. Sama sekali tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya. Bayangkan. Kalah dengan dosa zina. Ketika dia putus asa nangis, maka dikatakan oleh malaikat atau Allah mengatakan, tenang, kamu masih punya 1 amalan. Amalannya apa? Memberi sepotong roti. Tapi bagaimana mungkin 1 potong roti kok bisa mengalahkan zina 6 hari? Tidak ada pusasa. Maka kemudian ditimbang. Setelah ditimbang zina selama 6 hari, ditimbang dengan roti yang dipotong jadi 2, ternyata apa? Ternyata sepotong roti yang dibagi 2 itu lebih berat daripada zina 6 hari. Ya. Artinya apa? Pesannya, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena justru dengan ibadah amalan yang kecil itulah yang bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita. Ya enggak usah, wah, kalau saya infak kalau enggak puluhan juta enggak, saya enggak. Ya. Karena seperti itu. Kadang-kadang sedikit itu bisa apa? Bisa mengalahkan sedekah yang banyak. Bahkan kasusnya seperti sepotong roti bisa mengalahkan dosa zina. Zinanya bukan sekali. Berapa kali? 6 hari Kak itu. Kalinya enggak tahu ya, sehari berapa kali kan gitu. Ya, 6 hari gitu. Bayangkan. Coba kalau orang itu sudah berzina 6 hari itu rasanya sudah habis ya. Sudah habis, enggak mungkin saya tobatnya diterima. Saya sudah orang jelek ya. Ya. Dulu pernah saya sampaikan ya, di mana di Solo itu ya. Saya ulangi, di Solo itu ketika mantan presiden yang dulu itu jadi wali kota, itu namanya prostitusi di Solo itu merebak. Ya, kemudian sempat terjadi semacam kontroversi dengan umat Islam, termasuk anak-anak muda, termasuk para ustadz. Nah, kemudian dari pihak germonya ini mewakili 4 yang besar ini menawarkan kepada para ustadz, Pak Ustadz, sudah kita tidak usah ribut-ribut, pokoknya ini tiap bulan ada uang 2 juta, sudah aman sudah Ustadz. Kalau sekarang disogok ya, disuap, tidak usah protes, tidak usah berisik, yang penting Ustadz jalan dakwah, kita juga jalan kan begitu. Ini ada uang sebulan berapa? 2 juta. Ya. 2 juta tidak kerja ini. Ya. Ditolak, tidak, gitu kan. Terus maunya apa Ustadz? Maunya saya tidak bubarkan, tidak. Izinkan saya untuk ngisi pengajian di tempat prostitusi. Ya kan kemarin ceritanya gitu ya. Hanya betul ya sudah. Tadinya bingung juga, waduh ini ngisi di tempat prostitusi ini. Orang pecisan sarungan masuk prostitusi, nanti orang nilai seperti apa.
Akhirnya betul 1 hari. Sampai kemudian suatu saat, jadi di tempat prostitusi itu ya kalau pas pengajian, kalau pas ada melayani laki-laki ya melayani laki, zina sama ibadah jalan. Ya. Sampai akhirnya suatu saat saat itu pas jadwal pengajian libur kan, menerima tamunya libur. Ada satu wanita itu yang saat itu sedang sakit di rumah, memaksakan diri untuk hadir pengajian. Jadi orang itu sehina apapun, itu dalam hati kecilnya ternyata juga kepingin siraman rohani. Ada. Tapi karena kita telanjur menilai sudah orang sampah, orang buangan, tidak perlu kita layani, tidak perlu kita dakwai, kan seperti itu. Akhirnya dalam perjalanan dia meninggal dunia. Meninggalnya bukan dalam keadaan ingin melayani tamu, tapi dalam apa? Rangka untuk mendapatkan hidayah. Mati. Ya husnul khotimah yang kita cari kan seperti itu. Kalau bapak-bapak itu matinya kepengen seperti apa? Ada cita-cita matinya seperti apa enggak, Pak? Hah? Seperti matinya pas apa gitu maksudnya. Nah. Matinya, loh ini kan pasti. Wong kita itu cita-cita yang tidak pasti aja menggebu-gebu kan. Pokoknya harus saya jadi dokter, saya harus jadi insinyur, harus kerja di sini. Itu aja tiap hari diingat-ingat, diusahakan nanti belajar yang rajin, ya kan? Usaha, padahal itu belum tentu tercapai. Tapi mati itu pasti atau tidak? Pasti. Tapi justru yang pasti itu yang tidak punya reng-rengan rancangan kita. Ya. Ini juga perlu. Ya, jadi matinya nanti kepengen seperti apa? Mati di ranjang, mati di masjid, mati di atas mana? Atau mati di jalanan? Ya. Ada yang kepengen cita-citanya mati di sujud terakhir saat tahajud, ada enggak? Iya. Itu. Ya, tapi tadi malam tahajud enggak? Nah, kalau enggak tahajud ya seperti apa? Nah, ya, jadi kembali. Maka seperti itu ya. Jadi ini juga kasusnya sama. Ya. Jadi jangan menyepelekan amalan walaupun kecil tadi. Karena bisa jadi itu yang menyelamatkan kita. Nah, ada satu kisah lagi. Suatu saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu kedatangan tamu perempuan dan punya 2 anak. Dia bertamu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan dia minta makanan. Akhirnya Aisyah itu, Ibunda Aisyah masuk ke dalam rumah dan tidak mendapatkan makanan kecuali 3 kurma saja. Pas kan, tamunya 3, kurmanya 3. Kita ini mau ngasih 1 kurma itu malu ya. Kalau enggak 1 kotak 1 kilo itu kan nah. Ya kan? Ini Ibunda Aisyah hanya mengasih punyanya 3 kurma itu yang dikasihkan. Ya, makanya sebenarnya kalau untuk mendapatkan pahala itu tidak harus kaya. Untuk sedekah itu tidak perlu nunggu kaya. Kita punyanya apa itu ya itulah. Jangan sampai karena kita berpikiran seperti itu hanya ada orang datang minta tidak kita kasih. Kenapa? Malu cuman dikit. 3 kurma berapa harganya 3 kurma sekarang? 3 biji kurma. Nah, gratis kan. Kita beli di toko orang kurma mau berapa 3 mungkin dikasih. Akhirnya kemudian pas oleh ibu tadi 1-1 dibagi. Anaknya 2, 1-1, ibunya 1, 3. Maka kemudian apa yang terjadi? Kedua anaknya langsung makan kurma tersebut. Ibunya tidak makan kurma. Nah, begitu ya. Yang namanya ibu itu lebih baik lapar daripada anaknya
Lapar kan begitu ya. Ini kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak sama enggak? Nah, ya. Punanya diambil loh. Kamu kebanyakan ini kan gitu. Diambil sama bapaknya. Kalau ibu-ibu beda. 3 kurma. Setelah itu mereka pergi, Rasulullah pun pulang. Diceritakan oleh Aisyah tentang 3 tamu yang luar biasa. Aisyah itu begitu heran. Kenapa? Ya karena Aisyah radhiyallahu kan tidak punya anak. Tidak punya anak. Begitu melihat seorang ibu itu begitu kasih sayangnya kepada 2 anaknya, itu begitu takjub bagi ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kok bisa-bisanya ya ada orang seperti itu? Maka Rasul mengatakan, wahai Aisyah, kenapa kau heran? Kenapa kau heran dengan ibu yang begitu kasih sayang kepada anaknya? Kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya dengan 1 kurma tadi itu yang mengantarkan ibunda tadi kepada surga. Ya. Maka sekali lagi amal kecil jangan diremehkan, walaupun hanya ya, kopi ini ya. Ini kopi ini yang beli siapa ini? Hah? Pahala enggak ini? Pahala. Makanya ada hadis ya, ittaqunar. Takutlah kepada api neraka walau bisyiki tamroh, walaupun hanya dengan separuh kurma. Itu bisa menyelamatkan seorang dari neraka. Ya, makanya rugi. Kalau kita punya barang, ada orang kelaparan, ada orang tidak bisa makan seperti kemarin di Palestina, ada yang sampai tinggal tulang belulangnya. Sementara kita bisa ngasih mungkin 150.000 bisa untuk beri tepung gandum, kita tidak membantu, kita sudah kehilangan peluang. Ya, peluang itu. Tidak harus 1 juta, 2 juta, 10 juta nyumbangnya, tidak. 5.000, 10.000, 1.000 pun itu bisa bermanfaat dan bisa menyelamatkan kita dari neraka. Begitu. Jadi ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kaitannya tadi cerita jangan remehkan amal yang kecil. Nah, sekarang kita bahas tentang efek dosa. Nanti kaitannya dengan Az-Zumar ayat berapa tadi? Ayat yang ke-53. Salah satu daripada efek dosa ya, ingat bahwasanya dosa yang kita lakukan termasuk tadi berzina, ya kan? Zina tadi 6 hari padahal sudah ibadah 60 tahun. Itu ibadah 60 tahun. Zina 6 hari, 60 tahun itu habis sudah. Karena dosa. Nah, maka ingat bahwasanya azambu la yunsa. Yang namanya dosa kita bisa lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Dosa 20 tahun yang lalu kita lupa sudah. Tapi ingat Allah tidak pernah lupa. Azambu la yunsa. Kemudian apa? Yumhil wala yunzil. Bisa jadi Allah itu menunda hukumannya, tapi tidak akan dihilangkan. Nah, ini yang kita waspadai. Karena bisa jadi dosa-dosa 20-30 tahun yang kita lakukan itu tidak langsung dibalas, tapi dibalas saat ini sekarang hukumannya. Kenapa? Allah tidak melupakan dosa dan Allah sekali lagi tidak lupa. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu kalau tidak salah dia ahli takwil mimpi ya. Takwil mimpi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk orang yang punya takwil mimpi. Setiap ada mimpi ditakwilkan benar kejadian seperti itu. Dan Ibnu Sirin juga sama. Nah, Ibnu Sirin itu ulama kaya raya. Ya. Saking kaya rayanya itu murid-muridnya yang ngaji itu dibayar. Kalau sekarang kan bayar ya. Kalau kita belajar bayar enggak? Bayar. Kalau dulu Ibnu Sirin enggak, murid yang dibayar. Sekarang rata-rata sekolah Islam bayar atau gratis? Bayar, bahkan sangat mahal kan begitu. Kita mau ke Gontor, berapa Gontor itu? Ya, mahal.
atau ke mungkin Asalam itu bisa puluhan juta. Muridnya suruh bayar. Zaman dulu Ibnu Sirin itu murid-muridnya tidak bayar, gratis. Gratis. Bahkan kalau sakit dibiayai. Ya. Ya punya hutang muridnya dibayar hutangnya. Nah, itu idealnya seperti itu. Ya, seperti itu. Kaya raya, saking kaya rayanya sehingga orang mengatakan tidak mungkin dia itu bangkrut, miskin tidak mungkin. Saking kaya rayanya. Kalau orang kayanya sampai 7 turunannya, tidak mungkin dia itu miskin. Ya. Kalau sekarang kan tidak mungkin kamu kaya, kan gitu ya. Lihat orang miskin terus, kalau kamu tuh tidak mungkin kaya, kan seperti itu. Tapi ini Ibnu Sirin tidak saking kayanya sampai orang bilang tidak mungkin dia miskin, tidak mungkin. Nah, suatu saat Ibnu Sirin ini di akhir hayatnya itu kemudian jatuh dan bangkrut. Bahkan mau makan saja sampai dia harus jual atap, bukan atap, apa namanya? Yang kayu-kayunya itu apa namanya? Usuk kalau di Jawa. Kalau di sini apa namanya? Usuk reng di Jawa ya. Ya. Di sini kan tidak ada kayak gitu. Jadi mau makan saja sampai jual atapnya, sampai padahal dulu orang makan tidak mungkin dia miskin, tidak mungkin. Akhirnya muridnya pun penasaran, ditanya, "Wahai guru, kenapa engkau bisa miskin seperti ini?" Maka Ibnu Sirin mengatakan, Dulu 40 tahun yang lalu, ketika aku masih kaya, masih jaya, masih di atas angin, itu ada teman saya atau orang yang bangkrut. Nah, suatu saat pas di jalan lewat, dia aku panggil, bangkrut, muflis kesini. Muflis itu bangkrut. Maka perkataan itu membuat dia itu sakit hati. Nah, itulah dosa saya. Sehingga apa? Sehingga dengan dosa saya itu Allah menghukum saya sekarang bangkrut seperti dia tadi. Berapa? 40 tahun dosa yang lalu baru dibalas 40 tahun kemudian. Nah, jadi ingat, Allah itu tidak melupakan dosa. Ya. Dan dosa itu bisa, ya, maka kalau sekarang ini kita itu kena musibah, ya kan, ada masalah, itu jangan langsung menyalahkan orang lain, introspeksi atau muhasabah. Karena apa? Itu tidak akan lepas dari apa? Dari dosa kita. Apa yang menimpa kamu itu tidak lain dari perbuatan kamu sendiri, kan begitu ayat Al-Qur'annya. Enggak. Musibah apapun, ya, bencana apapun, ya, itu bisa jadi karena dosa 40 tahun yang lalu Ibnu Sirin. Ya. Makanya kan ada yang namanya apa namanya? Ya. Ada yang namanya ampunan dan ada yang namanya maaf, ya. Jadi nanti itu kan di hari kiamat orang itu akan dipanggil oleh Allah satu persatu, akan ditanya. Ya, dan di situ kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Tidak ada orang lain, ya, dan tidak ada perantara, kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat di situ, tidak ada nabi, tidak ada. Cuman kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, "Wahai hambaku, kau dulu mencuri?" Maka hamba mengatakan, "Iya, saya mencuri." "Wahai hambaku, kau dulu berzina?" "Iya." Ngaku ini. Makanya apa? Yang namanya ada namanya maghfirah, ampunan, ada yang namanya maaf. Dulu pernah kita bahas, ya. Pilih mana? Pilih dimaafkan atau diampuni? Kalau kita milih, dua-duanya baik ini. Milih dimaafkan atau diampuni? Mana yang lebih tinggi, maaf atau diampuni? Diampuni. Ya, berarti lupa ini, pelajarannya lupa. Maaf itu lebih tinggi daripada diampuni. Ya. Kalau maaf itu hukumannya
tidak dilaksanakan, catatannya dihapus, bersih. Maaf. Maka kalau lebaran maaf-maafan kosong dihapus gitu kan. Itu kalau dimaafkan. Jadi dia melakukan dosa tidak dihukum, kemudian catatannya amal pun dihapus, bersih lagi. Itu namanya dimaafkan. Maka di Ramadan sering apa doanya? Allahumma ka innaka afuwun, dan itu hanya dikhususkan di bulan Ramadan. Tuhibul afwa fa'fu anni. Dan itu doa yang diperbanyak di bulan Ramadan kan itu kan. Karena apa? Pemaafan itu tidak akan dihukum atas dosa-dosanya, dan juga apa? Tidak dicatat, dihapus. Bahkan seperti tadi, berzina 6 hari. Diampuni sudah. Ya kan? Diampuni dia. Karena afwan ini. Kan afuun, Allah itu maafun. Nah, kalau maghfirah ampunan, itu dosanya diampuni, tidak dihukum, tapi catatannya masih ada. Nah seperti ini nanti. Kamu dulu berzina. Iya, ini catatannya masih ada. Kamu dulu mencuri. Iya. Apalagi? Dosa sering kita lakukan. Hah? Dulu kamu ketika ada uang ini, ya, ada uang tidak jelas di kantor, kamu ambil. Iya, saya ambil kan gitu. Nah, catatannya masih ada, maka dibuka semua itu, dibuka ditanya. Nah, kalau di dunia selalu jujur, nanti di akhirat juga jujur. Iya ngaku saja. Tapi kalau di dunia tidak pernah jujur, enggak demi Allah, enggak. Bisa-bisa nanti di akhirat juga tidak jujur. Kalau tidak jujur gimana di akhirat? Di hadapan Allah. Habis kita ada buktinya. Nah, maka kemudian apa? Kemudian orang tersebut hanya kemudian apa? Sekarang apa? Dosa-dosamu di dunia aku tutup, tidak ada yang tahu kan? Dan sekarang aku ampuni di akhirat. Jadi kalau kita melakukan perbuatan dosa, kok tidak ada yang tahu? Berarti itu memang apa? Allah menutup dosa kita, aib kita. Sudah. Tidak usah diceritakan kepada orang lain. Ya. Tidak usah diceritakan. Ya. Walaupun kepada teman terdekat. Maka semua umatku itu nanti akan diampuni. Semua dosanya. Kecuali tadi apa? Kecuali orang yang mujahirin. Mujahirin apa? Mujahirin itu orang yang melakukan dosa terang-terangan bangga. Tadi malam habis kencan dengan wanita, paginya apa? Cerita. Tahu enggak kok? Tahu enggak? Itu di tempat saya itu ada barang baru loh. Orang lain enggak tahu, sudah ditutup, diceritakan. Ini orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi sekarang ada medsos ya, ada medsos. Ya, selfie padahal dengan apa? Dengan istri tetangga kan gitu. Nah, sudah. Orang tidak tahu, mungkin dia tidak tahu dengan istri orang lain, ya kan? Tapi karena kemudian di selfie, kemudian ceritakan, luar biasa. Kalau mau kamu, tuh, orang yang masih itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Itu. Jadi dosa, ya. Jadi tadi antara rahmat, ampunan, pemaafan. Tapi ingat juga, jangan kita mengambil karena roti aja kan bisa apa namanya? Bisa mengampuni zina. Sudahlah, saya tak zina dulu kan. Nanti saya ngasih 1 box roti kan begitu. Tidak seperti itu juga. Ya, belum tentu juga. Ya, jadi maka seperti itu ya. Itu dampak dosa itu seperti itu. Ya, makanya namanya dosa itu seperti pakaian putih. Pakaian putih ini kena noda. Putih kena noda. Noda tinta misalnya, tinta ya, tinta. Sudah dibersihkan mungkin bersih, tapi masih ada bekasnya enggak? Kan kadang masih ada. Itulah dosa. Ya. Makanya sering-sering kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma innaka afuwun, itu di Ramadan. Kalau hari biasa
istighfar. Karena istighfar itu bisa apa? Menangguhkan dosa. Nah, kemudian yang terakhir dampak dosa. Kalau tadi akibat ya, akibat dosa itu tadi seperti itu. Nah, ada dampaknya juga. Pertama apa? Melakukan perbuatan dosa juga berdampak yaitu terhalangnya ilmu. Ilmunya tidak nambah-nambah. Dari tahun ke tahun itu tidak menambah ilmunya. Ilmunya tidak nambah-nambah. Kalau ada kajian malas datang, malas mendengarkan. Itu kenapa? Salah satu dampak daripada dosa. Kalau sudah datang pun apa? Sudah datang ke pengajian, datang kajian, ngobrol sendiri. Ya, sekarang tidak ada di sini ya, Jamaah Al-Mutakin tidak ada yang ngobrol sendiri saya lihat. Ya. Tidak. Ya, atau biasanya kalau sudah di pengajian sibuk dengan HP. Saya kira itu tidak ada juga di sini. Oh, itu ngerekam itu. Itu beda, itu pahalanya double itu ya, double itu. Nah, dengarkan, ngerekam itu paling banyak pahalanya ini. Nah, hah? Ya, itu salah satu dosa. Sudah hadir, sudah dengarkan, nanti pulang tidak bisa mengamalkan ilmunya, itu juga termasuk terhalang daripada ilmu. Itu karena dosa. Makanya itu efek daripada dosa itu tidak main-main, gitu loh. Bisa rasa malas, ya kan? Malas. Nah, kalau seperti itu ya kita introspeksi, istighfar ternyata. Apalagi kalau kita malas sholat, malas membaca Quran, sudah jelas itu, jelas. Itu karena dosa kita. Ya, dosa. Ya. Ya. Jadi itu. Kemudian ada satu Hasan Al-Basri, ya. Sufyan Ats-Tsauri itu pernah suatu malam ke masjid. Di situ ada seorang sedang sholat dan nangis. Luar biasa enggak kalau orang sholat kok nangis? Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi malam ketika sholat nangis enggak? Jujur saja. Enggak usah dijawab, dalam hati saja ya. Dalam hati. Kapan kita terakhir nangis ketika sholat? 10 tahun yang lalu, 20 tahun, atau bahkan tidak pernah kita sholat tidak pernah nangis. Sufyan Ats-Tsauri itu ketika malam-malam dia datang ke masjid, ada orang sedang menangis. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Ria ini ria, pamer tuh, nangis saja dia ditunjukkan di masjid. Apa yang terjadi? Kata Sufyan Ats-Tsauri, suudzon kan berarti kan? Suudzon ini berarti. Suudzon. Namanya ria, ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri, maka kemudian Allah hukum aku selama 40 hari aku sholat tidak menangis, bisa menangis. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Gara-gara suudzon ini dia ria. Hanya selama 40 hari dia sholat malam tidak bisa menangis. Ini apalagi kita ini. Ya, setahun sholat malam tidak ada tangisannya, berarti dosanya lebih apa? Banyak daripada Sufyan Ats-Tsauri tadi. Hanya karena suudzon ini ria ini. Sholat malam ria nangis. Sufyan Ats-Tsauri selama 40 hari sholat tidak bisa nangis. Nah, kalau kita tidak bisa nangis sholat, berarti banyak dosanya berarti ini. Banyak dosanya. Sufyan Ats-Tsauri cuman sekali saja 40 hari dihukum. Ya masih mending sholat malam ya, masih mending. Gitu. Nah Hasan Basri juga mengatakan sama. Ya, salah satu penghalang dosa itu adalah apa? Orang tidak bisa sholat malam itu karena dosa. Ya. Tadi malam tidak bangunnya subuh, tidak sempat sholat tahajud, nah dosa. Kata siapa? Hasan Al-Basri. Dosa. Maka sholat malam itu ada 4 tingkatan. 4 tingkatannya sholat malam. Pertama apa? Paling ringan.
yaitu witir setelah sholat isya. Nah, nanti kalau pulang nih sudah malas, sudah repot dengan keluarga, ya sudah habis sholat isya itu witir. Itu yang paling ringan. Ya, yang kedua agak meningkat sebelum tidur, ya udah sebelum tidur, daripada besok bangun subuh, ya sebelum tidur dia sholat witir atau sholat tahajud. Yang ketiga, bangun mungkin setengah jam sebelum subuh atau 1 jam, setengah jam lah ya, udah lama itu, bisa 11 rakaat tuh, setengah jam ya. Jadi sekalian sholat tahajud setengah jam langsung sholat subuh. Itu juga tingkatan yang keberapa? 3. Yang paling tinggi gimana? Yang sholat tahajud yang paling puncak. Ya, bangun sepertiga malam sholat tahajud, tidur lagi, terus bangun subuh. Karena apa? Dia semata-mata bangunnya hanya untuk apa? Untuk tahajud. Dan itu kan dilakukan Rasulullah kan kemarin. Rasulullah itu tidurnya kan 3 kali ya, 3 kali. Pertama habis isya, ya kan? Habis isya tidur, nanti tengah malam bangun sholat, tidur lagi sampai azan subuh. Dan nanti siang sebelum zuhur atau setelah zuhur, 3 kali Rasulullah. Ya, dan itu bukan lamanya, yang penting sedikit pun sudah cukup gitu. Ya, sudah jam 6. Ya. Itu ya. Oh ya, karena sudah jam 6. Ya, mungkin jadi itu ya. Jadi nanti silakan dibaca, yaitu Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi ayat Az-Zumar 53 ini bukan orang yang hadir di pengajian, ini bukan. Az-Zumar 53 ini bukan kepada orang yang rajin sholat 5 waktu, bukan. Tapi Az-Zumar 53 ini bagi orang yang seperti orang yang zina 6 hari, ya. Orang yang bermaksiat, orang yang membunuh sampai 100 orang. Hanya jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah tadi. Walaupun sudah zina 6 hari, hanya karena sepotong roti tadi, diampuni dosanya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bapak-bapak sekalian. Tetap semangat, tetap istiqomah, ya, jauhi dosa sehingga kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya? Kita doa. Tutup ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.